Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja proyek Warga Negara 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Friska Anggi Nugraini dengan NIM A50210159 dari Prodi Bimbingan Guru Sekolah Dasar kelas 1C. Nah, di akhir video nanti saya akan memberikan potongan video wawancara saya dengan salah satu mahasiswa narasumber saya. Jadi, tonton sampai akhir ya. Nah, di sini saya akan memaparkan langkah-langkah mengenai proyek yang saya buat, yaitu video. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan. Yang kedua, membuktikan permasalahan. Yang ketiga, pemecahan permasalahan. Yang keempat, mencari sumber yang akurat. Yang kelima, memilih lokasi untuk mencari narasumber. Yang keenam, pembuatan video wawancara. Dan yang ketujuh, pengeditan video. Yang pertama, yaitu ada identifikasi permasalahan. Saya mengambil tema dari permasalahan dalam lingkup pembelajaran saat pandemi COVID-19, yaitu dampak atau tantangan mahasiswa terhadap pembelajaran online atau daring. Dan yang kedua, membuktikan permasalahan. Mencari bukti dampak dari pembelajaran daring dari media online, cerita, dan wawancara pelajar seperti peserta didik atau mahasiswa yang ada di sekitar kita. Tiga, ada pemecahan masalah. Mencari sebuah solusi yang dapat mengurangi atau mengatasi permasalahan mengenai dampak negatif seperti kurangnya pemahaman peserta didik terkait dalam pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, ada mencari sumber atau bukti yang akurat. Memilih dan menganalisis beberapa artikel dan berita yang membahas tentang dampak atau tantangan pembelajaran jarak jauh atau daring terhadap mahasiswa, yang kemudian dari hasil analisis tersebut yang telah dibuat dapat dijelaskan dalam bentuk video. Memilih lokasi untuk mencari narasumber. Memilih lokasi yang banyak dikunjungi pelajar atau mahasiswa untuk diwawancarai mengenai tema yang dibuat, yaitu tentang dampak atau tantangan pembelajaran jarak jauh atau daring terhadap mahasiswa. Saya memilih Cafe Kopi Senama yang berada di Jalan Matuwa Raya 1, Karangasem, Laweyan, Jakarta. Dan di sini ada pembuatan video wawancara. Yang pertama, di sini saya mencari mahasiswa di sebuah kafe atau bisa disebut juga tongkrongan para anak zaman sekarang ini. Dan saya mewawancarai narasumber saya di Cafe Kopi Senama yang berada di Jalan Matuwa Raya 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta. Dan yang kedua, saya meminta izin kepada beberapa pengunjung yang ingin saya wawancarai. Pembuatan video wawancara saya di sini hanya menggunakan alat seadanya saja seperti halnya dengan media handphone. Lalu ada pengeditan video. Pengeditan video di sini yaitu menjelaskan langkah 4 yang kemudian menggabungkannya dengan langkah 6. Langkah 4 sendiri yaitu mencari dan menganalisis beberapa sumber dan berita mengenai topik dampak dan tantangan dari pembelajaran jarak jauh yang saya buat, yang kemudian saya jelaskan dalam video dan menggabungkannya dengan video wawancara. Lalu di sini juga dijelaskan langkah-langkah mengedit. Ada 5 langkah-langkah mengedit, yaitu 1. Masukkan video atau gambar yang ingin diedit. Yang kedua, mulai memotong bagian yang ingin dibuang dan yang tidak digunakan. Yang ketiga, memberi keterangan dan template dalam video. Yang keempat, memberikan background dan menyesuaikan volume agar pas didengar. Dan yang terakhir, yaitu menyimpannya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menurut Anda, bagaimana sih pembelajaran jarak jauh atau daring yang Anda alami selama kuliah? Menurut saya, pembelajaran jarak jauh selama daring kuliah ini tuh gimana ya, kurang efektif. Karena banyak dosen yang hanya menjelaskan intinya saja dan lebih banyak memberikan tugas daripada menjelaskan. Mungkin itu yang harus aktif tuh mahasiswanya ya. Jadi mahasiswa yang harus bertanya kemudian dijelaskan. Sedangkan mahasiswa sendiri tuh banyak, apalagi saat pandemi ini, mahasiswa tuh jarang banget kenal sama teman-temannya. Jadi malu untuk bertanya. Gitu.
Nah, mengenai pemahaman materi sendiri, menurut Anda apa saja faktor yang menyebabkan Anda kurang paham dan menjadikan pemahaman materi